Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube kami. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk Anda semua dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan, karunia, dan keberkahan kepada kita dan Anda semua. Kali ini kami akan menyampaikan sebuah tema. Kenali kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini adalah salah satu yang kami sampaikan dalam training problem solving skill secara offline. Kenapa secara offline atau langsung tatap muka? Karena materi ini perlu penjiwaan dan interaksi emosional secara langsung, bukan sekedar hanya mendengar atau melihat saja. Reaksi emosional itu akan berkaitan dengan materi selanjutnya, sehingga dampak dari training ini langsung dapat dirasakan oleh para peserta dan membawa perubahan yang signifikan pada kejiwaan, mental, rohani, dan keimanan peserta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kami sampaikan materi ini juga melalui YouTube ini sebagai bocoran materi yang dapat diakses oleh teman-teman dari semua kota dan provinsi yang ingin membantu terselenggaranya training ini di wilayah tempat tinggal Anda atau Anda memang ingin mengikuti training ini. Materi mengenal kehebatan, kedahsyatan, kebesaran, dan keagungan Allah ini merupakan materi yang sangat penting untuk disampaikan, bahkan kepada semua lapisan, semua kalangan masyarakat Indonesia, mulai dari rakyat jelata hingga para pejabat tinggi negara, para konglomerat, para public figure. Sebagai pondasi paling pertama dan utama dalam menentukan sikap, kebijakan, dan melakukan tindakan atau perbuatan selanjutnya di dalam kehidupan kita. Termasuk dalam pengamalan isi Al-Quran, Anda akan merasa sulit dan merasa berat untuk mengamalkan isi Al-Quran apabila Anda belum mengenal tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Hingga kebesaran dan keagungan Allah ini merasuk ke dalam hati dan pikiran Anda dan dapat menggetarkan hati Anda, membuat nyali Anda ciut jika mendengar atau mengucapkan nama Allahu Azza wa Jalla. Alam semesta. Dalam surat Al-Fatihah dinyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah adalah Rabbul Alamin atau Rabb alam semesta. Maka penting bagi kita untuk mengenal apa itu Al-Alamin atau alam semesta. Berikut ini penjelasan dari kami. Ini adalah gambar bumi yang kita pijak saat ini yang dihuni oleh sekitar 8 miliar manusia saat ini. Diameter bumi hanya 13.000 km saja. Ini adalah gambar salah satu bintang yang cukup besar ukurannya, dinamakan Uyakuti. Diameter Uyakuti ini 2,5 miliar kilometer, sangat luar biasa besar sekali. Jadi diameter bumi hanya 13.000 kilometer, sedangkan diameter Uyakuti 2,5 miliar kilometer atau 192.000 kali lebih besar dari bumi yang kita huni ini yang dipijak oleh 8 miliar manusia saat ini. Sementara diameter alam semesta kita yang terhitung saat ini adalah 93 miliar tahun cahaya atau light year, disingkat LY. 1 tahun cahaya atau 1 LY sama dengan 9,5 triliun kilometer. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi diameter alam semesta kita saat ini adalah 93 miliar dikali 9,5 triliun kilometer. Allahu Akbar, luar biasa sekali, sangat besar sekali. Dan alam semesta pun semakin berkembang terus. Diameter bumi terlalu kecil jika dibandingkan diameter alam semesta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan para ilmuwan masih ada alam semesta lain di luar alam semesta yang kita huni,
yaitu dengan istilah multiverse. Jadi alam semesta bukan hanya satu. Masya Allah, Allahu Akbar. Video alam semesta. Dengan video ini menandakan betapa hebat dan dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan mengendalikan alam semesta yang teramat sangat luas dan besar sekali. Silakan disimak video berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن
خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات Betapa luar biasa luasnya alam semesta yang sudah kita simak di video tadi. Anda bisa ulangi menonton video tersebut agar lebih memahami lagi. Ulangi sampai Anda paham betapa hebat dan dahsyatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda lihat gambar mobil, Anda yakin mobil ini ada pembuatnya? Dan ketika mobil bergerak, jalan, apakah Anda yakin ada yang mengendalikannya? Pasti Anda menjawabnya iya dan yakin. Anda lihat juga foto kapal ini, apakah Anda yakin ada pembuatnya? Dan ketika kapal ini berlayar, apakah Anda yakin ada yang mengendalikannya? Pasti jawaban Anda adalah iya, yakin. Anda lihat juga foto pesawat ini. Apakah Anda yakin pesawat ini ada yang membuatnya? Dan ketika pesawat bergerak, terbang, apakah Anda yakin ada yang mengendalikannya? Pasti juga Anda menjawab ya, yakin. Ketika ada 1 juta orang yang membantah keyakinan Anda tersebut, apakah keyakinan Anda itu menjadi goyah, Anda menjadi ragu, atau Anda tetap teguh dengan keyakinan Anda tersebut, tidak goyah sedikit pun? Pastinya bagi yang berakal sehat akan menjawab, saya yakin tidak goyah sedikit pun keyakinan saya. Anda lihat ini adalah foto planet, triliunan planet, bintang berjumlah triliunan bintang, dan galaksi pun triliunan galaksi. Maka pasti ini semua ada yang membuat dan mengendalikan. Tetapi bukan manusia yang membuat dan mengendalikannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dahsyat, maha hebat. Apakah Anda juga yakin tanpa ragu bahwa ini dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa saja makna luas alam semesta tersebut dan apa konsekuensinya bagi kita yang meyakininya tanpa keraguan? 1. Ada kekuatan super yang maha hebat dan maha dahsyat yang telah mencipta, mengatur, memelihara, dan mengendalikan alam semesta. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Kedua, Allah maha luas dan maha tinggi ilmunya. Ketiga, Allah maha besar dan maha tinggi kekuasaannya. Keempat, Allah maha kaya dengan segala ciptaannya. 5. Bumi yang kita pijak ini tidak lebih dari sebutir debu atau bahkan lebih kecil dari sebutir atom bagi Allah Azza wa Jalla. 6. Maka semua harta dan kemewahan yang kita miliki pun sebenarnya sesuatu yang teramat sangat kecil sekali. Lantas kenapa kita perebutkan dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita sampai harus saling membunuh? 7. Semua permasalahan manusia, sekalipun 8 miliar manusia atau bahkan 200 miliar manusia punya masalah,
itu teramat kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, tidak ada yang sulit bagi Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bisa membantu dan menolong Anda, manusia, semuanya dalam hal apapun. 9. Jika Allah mengatakan menciptakan surga dan neraka, maka sudah pasti Allah bisa. Dan sudah pasti surga dan neraka itu ada. Wajib yakin bahwa Allah bisa membuat apapun sesuai kehendaknya. 10. Jika Allah mengatakan luas surga itu seluas alam semesta, maka itu sangat mungkin dan kita harus yakin. Karena para ilmuwan sendiri menyatakan, memperkirakan bahwa alam semesta bukan hanya satu. Bisa jadi ada banyak alam semesta yang lain atau disebut multiverse. 11. Jika Allah mengatakan satu hari di surga sama dengan 50.000 tahun di dunia, di bumi, maka kita wajib percaya. Karena ternyata menurut para ilmuwan, hitungan hari di setiap planet dan setiap galaksi itu memang berbeda-beda. 12. Apa saja yang Allah sebutkan dan Allah firmankan dalam Al-Quran, maka kita wajib percaya dan yakin tanpa ragu dengan begitu luasnya ilmu yang Allah miliki. 13. Kita manusia baik 8 miliar saat ini ataupun 200 miliar manusia sejak Nabi Adam tidak berarti apa-apa bagi Allah Azza wa Jalla. Sekalipun semua manusia membangkang kepada Allah, kekayaan, kekuasaan, dan kemuliaan Allah tidak berkurang sedikit pun. Makhluk yang Allah ciptakan jumlahnya jauh lebih banyak dan ukurannya jauh lebih besar daripada manusia. Jika kita membangkang, maka kita sendirilah yang rugi. Allah tidak rugi sedikit pun. 14. Jika Allah menyatakan kafling penghuni surga yang paling kecil adalah 10 kali besar daripada bumi, maka kita wajib percaya. Jika demikian, untuk apa kita memperebutkan harta di bumi ini yang teramat sangat kecil, teramat sempit dan sangat sedikit sekali? 15. Jika Anda senang dan bahagia bisa menjadi orang dekat presiden atau orang dekat konglomerat, maka seharusnya Anda lebih bahagia menjadi orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah lah penguasa yang sesungguhnya. Allah lah pemilik bumi yang sesungguhnya. Allah lah yang paling kaya dan maha kaya yang sesungguhnya. Kekuasaan dan kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan dan hanya sementara saja, kemudian akan ditinggalkan. 16. Apabila manusia di dunia ini untuk mendapatkan rumah mewah yang luasnya hanya ratusan meter, atau sebagian kecil mungkin punya rumah ribuan meter, mereka bekerja keras dan bersabar menunggu beberapa tahun atau puluhan tahun untuk mendapatkannya. Maka jika Anda bisa mendapatkan istana atau rumah di surga yang minimal luasnya adalah 10 kali besar daripada bumi, seharusnya Anda juga siap bekerja keras dan bersabar juga untuk menggapainya. 17. Seharusnya iman kita lebih tinggi daripada para sahabat Nabi SAW dahulu, karena dahulu belum ada teknologi canggih, teleskop, satelit untuk melihat galaksi, bintang-bintang, dan luasnya langit. Sedangkan saat ini sudah ada alat-alat canggih tersebut. 18. Seharusnya juga kita, Anda, saya, semua bisa sholat lebih antusias, lebih semangat, dan lebih khusyuk. Karena yang kita hadapi ini adalah pemilik alam semesta, pemilik kekayaan dan kekuasaan yang sebenarnya, yang maha agung, yang maha mulia. Tidak ada yang lebih mulia dari Allah Azza wa Jalla, bahkan tidak ada sama sekali yang menyamai kemuliaannya dan kebesarannya pun tidak ada. Kalau bertemu presiden atau konglomerat bumi saja Anda begitu antusias dan begitu semangat, maka bertemu dengan Allah seharusnya lebih antusias dan lebih semangat daripada bertemu siapapun. Sebesar apapun mereka, sekaya apapun mereka, sehebat apapun mereka, belum ada apa-apa bagi Allah Subhanahu wa taala. 19. Seharusnya Anda dan kita semua sangat senang dan bangga menjadi karyawan Allah, menjadi juru bicara Allah, menjadi ajudan Allah.
yakni menjadi petugas dakwah di jalan Allah dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Anda seharusnya lebih senang bekerja untuk Allah daripada bekerja untuk presiden, untuk jenderal, untuk konglomerat, kepala daerah, anggota legislatif, dan publik figur manapun. Halo, apakah Anda paham dengan ini? Mari menjadi petugas Allah, menjadi jubir Allah. Berjuang di jalan dakwah ilallah sebagai juru bicara, juru kampanyenya Allah, menyampaikan pesan-pesan Allah kepada segenap umat manusia. Mungkin masih ada 1.000 atau bahkan jutaan makna lain yang bisa kita gali dengan memperhatikan dan memikirkan luasnya alam semesta yang Allah ciptakan. Perintah tafakur surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Quran surat Al-Imran 190. Dilanjut kemudian, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Artinya, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran surat Ali Imran 191. Firman Allah Quran surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Dengan memperhatikan luasnya ciptaan Allah, luasnya alam semesta, kekuasaan dan kebesaran Allah tersebut, sudahkah membuat hati Anda gemetar? Simak kembali video alam semesta tersebut berulang-ulang diulang-ulang hingga Anda merasakan kebesaran dan keagungan Allah itu dengan hati dan pikiran Anda, dan dapat menggetarkan hati Anda ketika Anda mengucapkan atau mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan gemetarnya hati Anda kepada Allah, maka Anda akan lebih mudah untuk mentaati Allah, lebih mudah untuk meninggalkan hal-hal negatif yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, biiznillah. Untuk lebih lengkap materinya, ikuti training yang kami selenggarakan dengan tema Problem Solving Skill Bahagia Bersama Allah. Segera hubungi kami untuk training ini. Silakan subscribe channel YouTube kami, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng, pilih lonceng hitam agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru di channel YouTube kami ini. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat, semoga mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.